Selamat siang Bu Eni. Ya. Mohon izin pada saat ini saya akan melakukan ujian stase pranika, di mana ujian ini akan saya lakukan pada pasien langsung. Silakan Mbak Esti. Namun sebelumnya saya ingin tahu apa saja yang jenengan persiapkan untuk melakukan asuhan pada kasus pranika. Bu Eni, jadi untuk persiapannya saya sudah menyiapkan status pasien, lembar pengkajian, lembar pengantar periksa laboratorium, surat keterangan imunisasi TT dan kartu TT, kemudian buku registrasi Jatim. Untuk alat-alatnya saya sudah menyiapkan timbangan injak, pengukur tinggi badan, termometer, tensimeter, pita lila, dan kemudian saya juga sudah mempersiapkan vaksinasi TT dalam full chain, kemudian spray 0,5 cc alkohol swab sudah saya siapkan di troli. Baik, silakan Mbak Esti. Saya selaku pembimbing lahan nanti akan menilai dari beberapa segi. Yang pertama adalah sikap jenengan kepada pasien, kemudian anamnesa panjenengan, pemeriksaan fisiknya, ditambah nanti rencana asuhannya panjenengan ke pasien, kemudian komunikasinya juga, dan yang terakhir adalah hasil analisanya. Kemudian lanjut ke pendidikan kesehatan yang jenengan berikan kepada pasien, kemudian pelaksanaan asuhannya. Itu nanti yang akan saya nilai. Oke, Mbak Eni, terima kasih. Saya mohon izin untuk melakukan pengkajian. Silakan Bu Esti, semangat. Ya, terima kasih. Bang? Ibu Nindya. Selamat datang Bu, monggo. Pakai hand sanitizer dulu. Pak, pakai hand sanitizer dulu Bu. Ya. Monggo, silakan duduk. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Esti, bidan dari Puskesmas Gerabak 1. Mau menanyakan kedatangan Ibu untuk keperluan apa nih? Untuk TT Jatim. Oh, TT Jatim. Maaf, namanya Ibu Nindya ya? Umur 27 tahun? Dalem pun Tegarandung ya? Terima kasih. Untuk Bapak namanya Pak Ferry ya? Usia 24 tahun, dalem pun Tegarandung ya? Maaf. Untuk menanyakan Pak bisa pinjam KTP-nya? Sesuai ya. Untuk ini yang kita perlu tanyakan nanti itu Ibu masuknya ke pranikah ya. Jadi nanti Ibu mau saya periksa untuk kesehatan fisiknya, juga nanti mau saya periksa untuk TT Jatimnya sama untuk penkesnya. Nanti saya sampaikan semuanya. Untuk anamnesanya apakah hari terakhirnya kapan? Hari terakhirnya tanggal 23 Maret. Nggih. Kalau haid berapa hari? Biasanya 5 hari. 5 hari nggih. Ada sakit? Iya. Sepanjang haid atau hanya awalnya saja? Hanya awal saja. Hanya awalnya saja nggih. Kalau haid hari pertama sampai kedua yang banyak di hari keberapa? Hari keduanya. Hari keduanya nggih. Nanti membalas sampai berapa kali? Sampai 4 sampai 5. 4 sampai 5 nggih. Untuk yang kesakitannya hanya di awal nggih. Nggih. Kemudian pendidikan jenengan apa Bu? D3. Oh, D3 nggih. Saat ini bekerja nggih? Iya. Nggih. Kalau berangkat kerja jam berapa Bu?
Biasanya jam 8. Nggih. Kalau pulang Pulangnya jam 5. jam 5 nggih. Siang sempat tidur enggak, Bu? Enggak. Nggih. Kalau dari keluarga untuk menentukan pernikahan ini apakah ditentukan sama keluarga apa dengan berdua? Kita berdua. Dengan berdua nggih. Dari keluarga nggak ada yang maksudnya untuk saat ini yang tidak mengizinkan itu nggak ada nggih? Nggih. Oh nggih, terima kasih. Nanti saya langsung meneruskan pemeriksaan nggih. Ini bagus. Ini pakai halet belum? Belum, pun. Sudah. Nggih, langsung belajar sana. Masuk ke ini. Nggih, Ibu udah ke sana nggih. Nggih, sampun. Nggih, untuk ininya hadap sana, Pak. Nggih, sampun Pak, turun. Saya mau ukur untuk keminalannya nih, memanjang sebelah. Hasilnya saya nggih. Hasilnya bagus ya, Pak. Oh, bisa saya periksa itu? Bu Esti. Ibu. Nggak ada yang anu nggih, ada benjolan nggak? Katakan ada benjolan nggak? Ada nggih. Maaf saya periksa perutnya nggih. Kondisi bagus nggih. Kakinya ditekuk. Ya. Oke, terima kasih Bu. Oh, bisa diolah lagi.
Ibu, dari hasil pemeriksaan jenengan itu berat badannya 58 kilo, tingginya 158 kilo. Dari berat badan per tinggi badan IMT-nya jenengan 19,2. Jenengan dalam kondisi status untuk kesehatannya IMT-nya normal G. Terus tadi dari pemeriksaan nilainya jenengan itu hasilnya 24 cm. Normalnya yaitu lebih dari 23,5 cm. Jadi jenengan dalam kondisi normal G. Selanjutnya tadi dilakukan pemeriksaan, jenengan tidak ada, alhamdulillah tidak ada pembesaran atau benjolan dalam pembuluh darah. Juga tidak ditemukan benjolan atau bekas luka di perut G. Terus dari genitalia juga tidak ditemukan adanya bekas luka atau ada kemerahan. Jadi semua dalam batas normal G. Kemudian untuk Bapak juga G, berat badannya normal G 62, tingginya 165. IMT-nya jenengan juga bagus 24 G. Jadi normalnya IMT itu 18 sampai 25, panjenengan kedua IMT-nya dalam kondisi SAE G, normal G. Kemudian untuk persiapan pernikahan sudah ada persiapannya Bu. Jadi jenengan sudah tahu kalau mau menikah itu harus melakukan pemeriksaan apa saja, sudah tahu Bu? Oke. Jadi untuk calon pengantin itu harus diperiksa satu, harus tahu golongan darahnya. Sudah tahu golongan darahnya G? Golongan darahnya tahu Bu? AB G. Bapak sudah tahu golongan darahnya? Tidak G. Jadi untuk golongan darah sudah diketahui, tapi jenengan perlu diperiksa untuk HB-nya, kadar hemoglobinnya dalam darah. Nanti juga jenengan harus diperiksa memastikan apakah jenengan hamil apa tidak, karena nanti untuk berhubungan dengan pemberian imunisasi TT-nya. Nanti jenengan saya kasih rujukan untuk periksa di laboratorium untuk pemeriksaan tes kehamilan sama golongan sama hemoglobin G. Untuk periksa dulu ya Bu, saya tunjukkan tempatnya. Ya. Monggo. Selamat siang. Ya. Ini kami akan menyampaikan hasil dari pemeriksaan jenengan. Tadi dari hasil pemeriksaan, hasil HB-nya bagus G, HB-nya 12,3, normalnya 12 sampai 16. Jadi jenengan tidak anemia. Kemudian untuk hasil PPTS-nya untuk tes kehamilannya negatif Y, jadi tidak hamil Y. Terus untuk selanjutnya nanti jenengan mau diberikan imunisasi tetanus toxoid itu 0,5 ml disuntikan di lengan sebelah kiri. Imunisasi tetanus itu untuk mencegah penyakit tetanus bagi bayi dan ibu pada waktu nanti melahirkan atau bersalin ya. Jadi memberikan perlindungan terhadap penyakit tetanus itu. Untuk persiapan pranikah ini harapannya nanti setelah menikah kan akan hamil ya. Mbak Linda ada rencana untuk menunda kehamilan? Enggak. Oke, alhamdulillah G. Jadi seorang ibu itu setelah menikah harapannya akan untuk mempunyai omongan G, jadi akan kehamilan. Jadi persiapan kalau untuk kehamilan, kenapa calon pengantin itu diperiksa hemoglobinnya, karena harapannya tidak terjadi anemia atau kurang darah. Karena setelah nanti menikah tidak menunda kehamilan, jenengan kan langsung akan hamil G. Diberinya sama Allah G. Jadi seorang wanita itu kalau hamil itu harus siap secara fisik juga secara rohani ya. Jadi jenengan tadi sudah diperiksa, sudah ditanya anamnesanya, jenengan secara fisik jenengan sehat, siap untuk nanti akan hamil.
tapi jenengan harus tetap menjaga kesehatannya. Seorang wanita itu perlu untuk tetap menjaga kesehatannya dengan makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu terdiri dari karbohidrat, kemudian lemak, protein, vitamin Y, paham Y. Nah itu harus tetap dijaga biar HB-nya jangan sampai turun. Karena untuk persiapan kehamilannya jenengan harus dalam kondisi tetap sehat. Kemudian untuk persiapan secara psikologis jenengan harus menerima kalau sampai suatu saat jenengan diberikan kehamilan harus sehat secara fisik dan juga jasmani dan rohani. Menerima kehamilan itu dengan senang. Jadi biar secara fisik dan secara psikologis jenengan sehat. Kemudian nanti setelah kehamilan diharapkan jenengan juga jangan sampai kena penyakit atau tertular penyakit yang mengganggu kesehatan jenengan. Jadi ada yang disebut dengan penyakit infeksi menular seksual. Itu jadi ada penyakit yang gonore, sifilis, HIV/AIDS itu jangan sampai tertular itu. Jadi penyakit ini dapat tertular dari hubungan seks. Jadi ditanya, lalu ada pertanyaan berganti pasangan apa tidak, pasangan juga berganti pasangan apa tidak, karena takutnya penyakit itu tertular dari hubungan seksual. Terus untuk sifilis, gonore itu juga dari hubungan seks yang bebas. Terus selanjutnya untuk kehamilan itu nanti dengan proses kehamilan itu kan berlangsung panjang. Jadi orang hamil itu kan 9 bulan 10 hari. Jadi dengan harus sehat selama 9 bulan 10 hari itu. Nah, dengan harus periksa selama 9 bulan itu minimal 6 kali. 6 kali. 6 kali itu yang pertama pada trimester pertama usia kehamilan 0 sampai 3 bulan dengan minimal periksa 1 kali. Jadi nanti kalau sudah menikah tiba-tiba kok nggak datang bulan di bulan berikutnya, dengan harus sudah langsung periksa biar diketahui pas awal kehamilan dengan kondisinya sehat atau tidak. Terus trimester kedua itu umur kehamilan 4 sampai 6 bulan. Dengan itu nanti periksa juga 1 kali. Terus untuk kemudian di trimester ketiga dengan itu yang pas di hamil tua itu dengan periksanya 3 kali. Terus untuk periksa laborat dengan awal kehamilan harus sudah periksa. Nanti kan dengan sudah periksa, tapi nanti kalau dengan hamil diperiksa lagi karena HB-nya harus normal. Ingat tadi normalnya 12 sampai 16. 12 sampai 16. Jadi dengan nanti diperiksa semuanya. Terus kemudian nanti di trimester kedua dengan juga periksa laborat lagi. Terus nanti di trimester akhir dengan harus periksa laborat lagi. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Jadi sudah periksa. Kalau mau nikah itu kan nanti tujuannya mau langsung punya hubungan, kondisi fisiknya secara fisik sehat. Terus kemudian dengan juga sudah mempersiapkan kesehatannya untuk nanti kalau suatu saat langsung hamil. Kalau itu nanti langsung kita berikan imunisasi PT-nya. Mau tanya kalau PT itu minimal harus berapa kali? Oh ya, jadi gini ya Bu, nanti Mbak Ninja itu dapat kartu seperti ini. Nah kartu ini nanti TT1 itu diberikan saat ini sebelum nikah. Selanjutnya nanti TT2 itu diberikan jaraknya 4 bulan, 4 minggu. Jadi kalau dengan nanti sudah menikah jadwal 4 minggu dengan untuk TT yang kedua. Selanjutnya nanti untuk TT ketiga itu jaraknya 6 bulan. 6 bulan setelah TT yang kedua ya. Itu perlindungannya nanti 3 tahun. Terus selanjutnya dengan nanti TT keempat itu 1 tahun setelah TT ketiga. Terus yang TT terakhir yang TT 5 itu 1 tahun setelah TT yang keempat. Itu nanti perlindungannya ini kalau sudah lengkap itu untuk 25 tahun. Jadi selama masa subur jenengan sudah dapat perlindungan dari penyakit tetanus toxoid.
Kalau gitu saya siapkan untuk imunisasinya, nggih. Nggih. Monggo, Mbak Nindya. Iya. Misi ya. Ini nanti suratnya yang digunakan untuk di KUA. Selanjutnya ini kartunya disimpan jenengan, nanti digunakan untuk sebagai jadwal untuk kunjungan berikutnya. Nanti bulan depan kalau jenengan kontrol untuk 4 minggunya, untuk TT kedua nanti disampaikan jenengan sudah datang bulan lagi atau belum, ya. Jadi nanti untuk menentukan untuk status PT-nya, ya. Terima kasih, ya. Ada lagi yang saya kan? Ya. Demikian tadi Bu Eni, saya sudah melakukan asuhan perbidanan pranikah kepada Nona NA dari pengkajian kasus dan sampai pelaksanaan tindakan. Barangkali ada yang ingin Ibu Eni tambahkan? Coba Mbak Esti, apa saja yang jenengan peroleh dari pengkajian kasus pranikah, kemudian silakan saja. Ini jadi dari data subjektif dan data objektif, pasien Nona NA ini semua dalam batas normal. Terus analisa masalahnya yaitu Nona NA usia 27 tahun, pranikah fisiologi. Kemudian untuk pelaksanaannya sudah saya sampaikan pada pasien bahwa pasien dalam batas normal. Jadi selanjutnya dia untuk masuk fase ke pernikahan, terus nanti selanjutnya dia kalau langsung hamil, persalinan dan dia nifas, Nona NA ini dalam keadaan sehat atau dalam batas normal. Kemudian kami tadi sudah memberikan pendidikan kesehatan kepada Nona NA, yaitu yang pertama itu tadi tentang gizi pranikah. Biar dia nanti untuk menghadapi kehamilan, persalinan, dia dalam kondisi status gizinya yang baik. Kemudian kami tadi sudah memberikan informasi tentang kebutuhan zat besi atau Fe. Terus kemudian kami juga menginformasikan tentang kehamilan, persalinan dan nifas. Sudah dilakukan imunisasi TT dan sudah diberikan kartu TT juga untuk kunjungan ulangnya. Kemudian sudah kami sampaikan juga untuk IMS, infeksi saluran reproduksi dan HIV/AIDS. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan untuk ini, Bu? Secara umum baik, tapi ada sedikit kekurangan. Panjenengan tadi agak lupa tentang medianya, Mungkin kalau misalnya dengan menggunakan media, pemberian KIE-nya akan lebih runtut. Dari saya itu saja. Terima kasih Bu Eni. Untuk selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih selalu merepotkan Bu Eni. Sama-sama. Selamat melanjutkan ke fase berikutnya.